Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Ulil selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih 2, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi PAIF angkatan 2018 semester 5 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun secara online ataupun daring dalam pertemuan mata kuliah Fikih 2 Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju yaumadzul mati ilan nur, yakni adinul Islam. Baik teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ushul Fiqh dan Hukum Syara. Baik, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian ushul fikih dan tujuan pembelajarnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait sejarah usul fikih itu sendiri, bagaimana awal tercetusnya hingga sampai pada masa pembukuannya. Kemudian yang ketiga ada pembahasan tentang hukum syara dan sumber hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf. Dan yang terakhir yaitu adalah pembahasan terkait kaidah usul fiqh. Baik teman-temanku yang saya hormati dan Ustadzah Ulil yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian usul fiqh. Baik, jadi teman-teman, usul fikih ini berasal dari dua kata yang terpisah. Yang pertama yaitu kata ushul yang memiliki pengertian sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lainnya, atau juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang lebih kuat dari sesuatu yang lainnya. Nah, sedangkan kata yang kedua yaitu fikih. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering mendengarkan mulai dari duduk di bangku ibtidaiyah hingga di bangku kuliah, khususnya di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan kata fikih ini sendiri di sini memiliki makna pemahaman mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan, dan perbuatan. Nah, sedangkan secara istilah fikih ini lebih kita kenal sebagai ilmu halal haram atau ilmu syariat dan hukum, yang mana di dalamnya mengatur banyak hal tentang amaliyah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari wudhu, kemudian sholat, kemudian bagaimana sholat berjamaah, kemudian azan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang berkaitan yang bisa dijadikan ilmu dalam fikih, mulai dari ubudiyah, kemudian mawaris, bab nikah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari dua kata di atas, dari kata usul dan fikih, muncullah suatu gambaran untuk digabungkan menjadi ushul fiqh, yang mana dari kata ini memiliki pengertian tersendiri. Pengertian dari usul fiqh ini adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Nah, jadi ibaratnya usul fiqh ini bisa diibaratkan sebagai undang-undang atau alat, sedangkan fikih adalah produknya. Sehingga usul fiqh ini lebih condong untuk mengkaji tentang dalil-dalil fikih. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, untuk mengetahui cara penggunaannya, dan juga untuk mengeluarkan hukum amali
dari dalil-dalil yang ada. Nah, dari penjelasan tersebut, fikih dan usul fikih ini sudah sangat jelas adanya hubungan antar keduanya. Memang benar tidak harus menguasai kedua ilmu ini, tapi alangkah lebih baiknya jika bisa memahami antar dua ilmu ini, bisa menyeimbangkan, karena antara fikih dan usul fikih ini memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, menurut Abu Zahro, bahwa hubungannya ini tergambar seperti hubungan ilmu nahwu dengan ilmu membaca dan menulis teks Arab. Dengan kita memahami, dengan kita menguasai ilmu nahwu, maka kemungkinan besar kita akan bisa membaca dan menulis teks Arab dengan baik, bisa menulis susunan Arab dengan baik dan benar, bisa memaknai kitab bertulisan Arab dengan baik dan benar. Seperti itu. Begitu juga dengan fikih dan usul fikih. Dengan menguasai usul fikih, kemungkinan besar seorang faqih ini atau ahli fikih akan terhindar dari kekeliruan dalam istinbat, sebagaimana orang yang menguasai ilmu nahwu akan terhindar dari kesalahan dalam membaca dan menulis teks Arab. Jadi dengan memahami, dengan menguasai usul fikih ini, kemungkinan kecil untuk ahli fikih ini melakukan kesalahan dalam penggunaannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan mempelajarinya. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu usul fikih ini sendiri yaitu supaya kita mampu menerapkan kaidah-kaidah yang ada terhadap dalil guna memperoleh hukum syariat dan dapat memahami nas syariat serta kandungan hukumnya. Nah, selain itu adapun tujuan-tujuan yang lainnya, yaitu yang pertama mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid supaya mampu menggali hukum syariat secara tepat. Jadi hukum yang digali tidak asal-asalan, yang dikemukakan juga tidak asal-asalan, sehingga bisa menggali lebih dalam tentang hukum syariat tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syariat atau hukum syara melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Kemudian yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih sendiri menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, yaitu mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Nah, itu merupakan beberapa tujuan mempelajari usul fikih, sehingga kita bisa mengkaji lebih dalam, bisa memperoleh ilmu yang lebih dalam terkait hukum syara, supaya kita tidak sampai salah dalam penggunaannya, kemudian juga tidak sampai salah dalam mengetahui dalil-dalil yang ada, dan kita bisa memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan sumber dalil. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait sejarah usul fikih. Nah, dalam pembahasan sejarah usul fikih ini sendiri dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa sahabat, yang kedua masa tabi'in, yang ketiga masa mujtahid sebelum baginda Imam Syafi'i, dan yang keempat yaitu masa pembukuan ilmu usul fiqh, yang mana atau bisa dikatakan sebagai periode atau masa dari baginda Imam Syafi'i. Baik, yang pertama yaitu terkait sejarah pada masa sahabat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, bermunculan para sahabat besar, yang mana dengan munculnya para sahabat, dengan menyebarnya Islam, bukan semakin mudah untuk dijalankan seketika Nabi sudah wafat, melainkan banyak permasalahan atau persoalan-persoalan baru yang muncul yang tidak ada pada zaman Nabi terkait penetapan metode hukum. Nah, dalam hal ini para sahabat ini untuk mengambil langkah guna menentukan dan bisa
mengeluarkan hukum baru, maka sahabat ini memilih jalan untuk berijtihad dengan sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Maka pada masa sahabat muncul sumber hukum baru, yaitu hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Namun tetap saja mereka masih menggunakan sumber rujukan yang utama yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga pada masa sahabat sumber hukum Islam tidak hanya dua, tidak hanya Al-Quran dan hadis, melainkan muncul sumber hukum Islam yang baru yaitu ijtihad para sahabat. Yang mana ijtihad sendiri itu mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana prosesnya musyawarah untuk menentukan hukum baru atau syariat yang baru dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh para sahabat ini dalam merumuskan suatu hukum atau ketentuan yang baru yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu teks Al-Quran beserta isinya, kemudian mempelajari sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi. Apabila dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan terkait suatu permasalahan atau persoalan yang ada, maka mereka baru melakukan ijtihad, baik secara itu perorangan maupun dengan mengumpulkan beberapa sahabat untuk bermusyawarah untuk memberikan kesepakatan, yang mana hasil dari musyawarah atau hasil dari kesepakatan yang telah dilakukan itu disebut dengan ijma' para sahabat. Kemudian yang kedua yakni terkait selanjutnya yaitu masa tabi'in. Nah, setelah masa para sahabat lahir periode selanjutnya yaitu periode atau masa tabi'in. Nah, selain itu juga terdapat imam-imam mujtahid sekitar abad kedua dan ketiga Hijriyah. Pada masa ini itu daulah Islamiyah sudah semakin berkembang dan menyebar luas, sehingga dengan menyebar luas dan berkembangnya Islam bukan tidak mungkin kemungkinan besar munculnya permasalahan ini semakin besar. Peluang untuk lahirnya persoalan atau permasalahan ini lebih besar dan banyak kejadian-kejadian baru, bermacam-macam kesulitan, perselisihan dan pandangan yang berbeda-beda serta pembangunan baik itu material maupun spiritual mulai muncul pada masa ini. Permasalahan-permasalahan yang ada itu bukan malah menjadikan sesuatu yang mengenakan, malah justru menjadi beban tersendiri bagi mujtahid untuk bisa leluasa membuka pikirannya. Kenapa begitu? Karena mereka harus sibuk memikirkan masalah-masalah yang baru, persoalan-persoalan yang baru, sehingga wawasan dan cakrawala mereka terbatas untuk dieksplor karena ya tadi terbatas dengan adanya permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa mujtahid sebelum baginda Imam Syafi'i, yang mana pada masa ini dikenal dua orang besar atau dua tokoh besar yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Kedua tokoh ini adalah merupakan seorang mujtahid yang memperlihatkan penggunaan metode yang lebih jelas. Jadi pada masa ini penggunaan metode usul fiqh atau penerapan kajian dalil-dalil yang lebih dalam terkait kaidah-kaidah fikih mulai terlihat dengan jelas. Nah, pada masa ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam istilahnya juga memiliki metode yang cukup jelas, seperti terlihat pada sikapnya dalam mempertahankan pendapatnya, kemudian dalam mempertahankan usulan-usulannya dalam berijtihad. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait sejarah pada masa pembukuan usul fiqh. Nah, ilmu usul fiqh ini tumbuh pada abad kedua Hijriyah. Kemudian pada abad pertama Hijriyah, ilmu ini belum tumbuh karena belum terasa diperlukan. Rasulullah SAW berfatwa dan menjatuhkan keputusan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan
apa yang dilakukan saja, seperti itu. Sehingga pada abad-abad pertama ilmu fikih dan usul fikih ini usul fikih khususnya belum begitu terlihat karena memang belum benar-benar dibutuhkan. Nah, ilmu ini baru muncul dan baru dibutuhkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, dan disitulah mulai banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian dengan baik dan memerlukan jalan dan solusi, khususnya terkait sumber hukum Islam yang selanjutnya, namun tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, singkat cerita, pada penghujung abad kedua dan memasuki awal abad ketiga Hijrah ini muncul ulama bernama Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang menggagas, meramu dan mensistemasikan dan membukukan ilmu usul fikih ini. Yang tercatat dalam sejarah, yang pertama kali menghimpun kaidah yang tercerai-berai dalam satu kumpulan yaitu adalah Imam Abu Yusuf, yaitu adalah seorang pengikut Imam Abu Hanifah. Tetapi kumpulan ini tidak sampai kepada kita. Nah, adapun orang yang pertama kali melakukan kodifikasi kaidah dan bahasan dalam ilmu usul fikih secara sistematis dan dengan memberikan penguat menggunakan dalil dan uraian yang mendalam, beliau adalah baginda Imam Syafi'i. Jadi baginda Imam Syafi'i ini adalah merupakan yang memang benar-benar mengkodifikasi usul fikih ini dengan secara sistematis dan dengan baik, dan juga melengkapinya dengan memberikan penguat berupa dalil dan uraian-uraian yang mendalam, seperti itu. Pada masa pembukuan usul fikih ini yang dilakukan baginda Imam Syafi'i beriringan dengan masa berkembangnya ilmu pengetahuan keislaman yang disebut dengan masa keemasan Islam, yang dimulai dari masa Harun ar-Rasyid hingga selesai. Setelah Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang monumental itu, kemudian berbondong-bondonglah ulama menyusun ilmu usul fikih baik dalam bentuk yang panjang ataupun ringkas, dan juga tidak ketinggalan ahli teologi juga menyusun ilmu ini dengan caranya sendiri, dan banyak ulama-ulama atau ahli ilmu yang menyusun ilmu usul fikih ini dengan cara masing-masing. Selanjutnya dalam perjalanannya lahirnya usul fikih ini banyak karya yang telah dilahirkan, karya ilmiah baik itu dalam bentuk tulisan buku maupun kitab kuning maupun kitab-kitab gundul yang lainnya. Banyak sekali karya usul fikih ini. Pada abad ketiga antara lain karya ilmiah di bidang ilmu usul fikih setelah baginda Imam Syafi'i, yaitu ada Al-Khobar Al-Wahid karya Isa ibnu Abban, kemudian ada Al-Nasih wa Al-Mansukh oleh Ahmad bin Hambal, kemudian ada kitab Ibtal Al-Khiyah oleh Daud Az-Zahri, kitab Al-Mustashfa karangan Abu Hamid, kitab Al-Ahkam karangan Abu Hasan, kitab Al-Minhaj karangan Al-Baidawi, dan banyak karya-karya yang lain, kitab maupun karya ilmiah yang lainnya yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan. Namun perlu diketahui memang jumlahnya memang sudah terus setiap waktu terus bertambah dan berkembang, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait hukum syarak dan sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Nah, kita ke pembahasan yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu hukum syarak. Nah, syarak atau syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti oleh setiap umatnya atau menjadi pedoman hidup bagi umat muslim berdasarkan keyakinannya, berisikan akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah maupun manusia, hablum minallah maupun hablum minanas dan lingkungannya. Pengertian hukum syarak sendiri menurut istilah para ahli usul fikih berpendapat bahwa kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukhalaf baik dalam bentuk tuntutan, pilihan ataupun ketetapan. Hukum syarak sendiri juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang
diakui dan diyakini, berlaku serta mengikat untuk sesama umat yang beragama Islam. Jadi hukum syara ini sama halnya dengan syariat atau syariat yang ditentukan oleh Allah. Jadi merupakan susunan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah guna menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia, khususnya umat muslim, seperti itu. Dan Al-Quran, hadis, ijma atau ijtihad dan qiyas juga merupakan sumber hukum Islam yang di dalamnya menuliskan banyak syariat atau firman-firman Allah yang mengatur tentang bagaimana manusia harus bertingkah laku di muka bumi, baik kepada agama, kepada Allah maupun kepada saudara dan tetangganya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sumber hukum mutafak dan sumber hukum mukhtalaf. Yang pertama yaitu sumber hukum mutafak. Nah, sumber hukum yang mutafak ini pengertiannya adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Contohnya yang pertama yaitu ada Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran memang benar-benar berasal dari Allah dan tidak dapat diganggu gugat, dan tidak ada yang tidak mungkin tidak menyepakati Al-Quran. Tidak ada yang mungkin tidak menyepakati Al-Quran. Pastinya semuanya telah menyepakati hukum yang ada, yakni Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri sudah banyak diatur syariat atau ketentuan-ketentuan Tuhan untuk mengatur tingkah laku manusia, mulai dari lahir, kemudian mulai dari tumbuh dewasa, mulai dari bagaimana cara berbicara yang baik kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada tetangga, bagaimana bersikap kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hukum yang mutafak yang kedua yaitu ada sunnah atau hadis. Nah, Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, sedangkan sunnah tidak hanya wahyu internal saja, melainkan banyak hal, mulai dari perbuatan, perkataan, pernyataan, keputusan, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam as-sunnah sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, yang mana qauliyah artinya sunnah perkataan. Kemudian sunnah fi'liyah yaitu perbuatan, dan takririyah yaitu adalah sikap Nabi SAW terhadap suatu kejadian. Nah, fungsi dan kedudukan sunnah ini adalah setelah Al-Quran dan sunnah, yang ketiga muncul yang namanya ijma. Nah, secara etimologis kata ijma ini merupakan memiliki arti memutuskan atau menyepakati sesuatu. Nah, sedangkan dari istilah yaitu seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan, yaitu kumpulan seorang untuk menyepakati sesuatu atau menyepakati permasalahan yang belum terdapat hukumnya secara jelas di Al-Quran maupun hadis, namun tetapi tetap ada rujukannya dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu qiyas, yang mana qiyas ini merupakan cara kita untuk mengukuhkan sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan yang lain, atau bisa cara mudahnya bisa diartikan sebagai pengukuran atau pembanding sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lainnya untuk guna mencari kesimpulan hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu sumber hukum yang mukhtalaf. Nah, sumber hukum mukhtalaf ini adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh seluruh ulama. Jadi berbeda dengan yang mutafak tadi. Kalau mutafak tadi sudah disepakati secara mutlak, kalau mukhtalaf masih banyak diperselisihkan. Ada yang pertama yaitu ada beberapa hukum mukhtalaf, yaitu yang pertama istihsan, yang kedua masalah mursalah, yang ketiga urf, yang keempat syar'un man qoblana, yang kelima istishab, keenam sadud zari'ah,
Dan yang ketujuh mazhab sahabi. Istihsan ini memiliki arti yaitu menganggap sesuatu lebih baik atau mencari kebaikan. Sedangkan menurut ulama usul fiqh ialah berpaling pada suatu masalah dari suatu hukum yang ada menuju hukum yang lain karena ada alasan yang lebih kuat. Dan selanjutnya yaitu maslahah mursalah, yang mana maslahah mursalah ini terdiri dari dua kalimat yaitu maslahah dan musalat. Nah, secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudorot. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah mursalah memiliki dua tema, yaitu adanya manfaat dan menjauhkan mudorot. Kemudian yang ketiga ada uf ini menurut bahasa berarti mengetahui. Nah, uruf adalah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya. Jadi apapun yang diketahui dan mereka mempraktekannya itu merupakan uf, baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan. Sedangkan suatu para ahli usul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan suatu tradisi. Selanjutnya yaitu syar'un man qoblana. Nah, definisi dari syar'un man qoblana ini sendiri adalah merupakan hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada umat sebelum kita yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat waktu itu. Yang selanjutnya yaitu istishab. Secara bahasa istishab ini memiliki arti yaitu meminta ikut serta secara kontinu. Adapun menurut pengertian istilah itu sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama, istilah berarti menganggap status sesuatu hukumnya tapi seperti keadaan semula tanpa perubahan sebelum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Selanjutnya yaitu tentang mazhab sahabi, yang mana mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah usul fiqh. Nah, di sini ada 10 kaidah yang saya sampaikan, melainkan sebenarnya masih banyak kaidah-kaidah yang lain tentang usul fiqh yang bisa dijadikan dalil dan landasan utama dalam menentukan langkah usul fiqh ini sendiri. Kaidah yang pertama yaitu ijtihad tidak batal dengan ijtihad yang lain. Nah, maksudnya bagaimana ketika kita ijtihad kemudian sudah ada sesuatu yang telah disepakati, kemudian di kemudian hari ada ijtihad yang lain, sehingga salah perbuatan semua yang terdahulu karena ada ijtihad yang lain. Tidak seperti itu. Jadi ijtihad yang sudah dilaksanakan tidak batal. Nah, kemudian yang kedua, apabila berkumpul antara sesuatu yang halal dan haram, maka yang dimenangkan yang haram. Maksudnya bagaimana? Ini merupakan karakter yang sangat berhati-hati, yakni merupakan upaya preventif sebelum dari pelanggaran yang lain yang lebih berat. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, mengutamakan orang lain dalam beribadah adalah makruh dan dalam selain ibadah adalah disukai. Kemudian kaidah yang keempat yaitu sesuatu dapat dimaafkan karena terkait yang lain, tidak dapat dimaafkan karena sengaja. Jadi harus memaafkan itu benar-benar dengan ikhlas, bukan tidak memaafkan karena sengaja, tidak memaafkan karena ada dendam tersendiri atau ada rasa tidak suka, seperti itu. Kemudian kaidah yang kelima yaitu tindakan imam terhadap rakyatnya atau pimpinan terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Jadi pemimpin atau jadi imam harus mempertimbangkan hal tersebut. Ibaratnya gini, menjadi imam di masjid atau musola, kemudian makmumnya itu sebagian besar rata-rata adalah orang-orang yang lansia, yang kekuatan fisiknya sudah tidak lagi stabil, mulai dari kakinya, tulang kakinya, kemudian kekuatan fisiknya itu sudah menurun. Nah, ketika jadi imam, bacaannya dipanjang-panjangkan, bahkan surat yang dibaca sampai 1 juz. Nah, ini tidak baik, tidak sesuai dengan kaidah usul fikih. Nah, jadi tindakan imam itu harus sesuai dengan kondisi yang ada dan harus mempertimbangkan kemaslahatan, seperti itu.
contohnya sebagai pimpinan kepala desa ataupun wali kota. Nah, ketika ada rakyatnya yang lebih membutuhkan, ya juga harus diterlibatkan. Kemudian juga kita mau membuat suatu program ataupun melaksanakan pembangunan, itu juga harus mempertimbangkan kemaslahatan. Jangan memikirkan diri sendiri, melainkan juga harus memikirkan rakyat ataupun makmumnya, seperti itu. Kemudian kaidah yang keenam yaitu hukum-hukum itu gugur karena syubhat. Misal sebuah kasus yang belum bisa dipecahkan secara faktual sebagai suatu tindakan ini, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman karena adanya suatu tindak kriminal seorang hakim pemeriksaan tidak objektif yang meyakinkan. Selanjutnya yaitu kaidah yang ketujuh, apabila berkumpul dua perkara dalam satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk ke yang lainnya. Jadi maksud contohnya sebagai berikut: orang berhadas kecil dan berhadas besar, maka cukup bersuci saja seperti orang junub bersuci dengan mandi besar, dan kemudian dianjurkan untuk wudhu. Kemudian kaidah yang ke-8 yaitu keluar dari khilaf itu diutamakan. Maksud dari kaidah ini itu bila suatu hal yang masalah halal haramnya masih diikhtilafkan, lebih baik ditinggalkan, atau sesuatu yang masalah halal haramnya itu masih meragukan, belum pasti, nah itu lebih baik ditinggalkan. Contohnya seperti nemu uang di tengah jalan, uang jatuh, nah itu kan masih belum jelas, nah itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian ketika kita mungkin setelah olahraga gitu ya, haus, nah kemudian tiba-tiba di suatu tempat waktu kita duduk ada minuman yang mengundang kita untuk minum karena rasa haus, tapi kita tidak tahu minuman itu punyanya siapa, halal atau haramnya kita juga tidak tahu, nah itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian kaidah usul fikih yang ke-9 yaitu rukhsah atau keringanan dalam beragama itu tidak bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan kemaksiatan. Jadi jangan mentang-mentang di agama atau di Islam Allah menjanjikan menerima segala taubat yang diminta oleh setiap umatnya, dan Allah itu Maha Pengampun. Jangan dijadikan alasan atau keringanan untuk melakukan kemaksiatan. Mentang-mentang Allah dikatakan di situ menerima segala taubat dan Maha Mengampuni, seenaknya sendiri melakukan perbuatan maksiat, zina dan lain-lain. Kemudian kaidah yang ke-10 yaitu sesuatu yang haram diambilnya maka haram pula lah untuk memberikannya. Nah contohnya seperti itu tadi, sesuatu yang haram yang belum diketahui halal haramnya kemudian diambil, maka juga haram pula untuk memberikannya. Contoh kalau yang lebih spesifik terkait kaidah yang ke-10 ini, contohnya adalah uang. Kita mencuri, tujuannya untuk apa? Untuk bersedekah, tapi bukan dari harta yang halal. Nah itu tidak bagus dan haram seperti itu. Masa mau berbuat baik dari hasil perbuatan yang jelek kan ya kurang afdol, seperti itu. Baik, itu tadi merupakan pembahasan dari kelompok 12 tentang usul fiqh, mulai dari pengertian, tujuan pembelajaran, sejarahnya secara singkat, kemudian hukum syarak dan kaidah-kaidah usul fiqh. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Ustadzah Ulil, dapat diterima baik oleh teman-teman semuanya. Semoga dapat menambahkan wawasan, menambahkan ilmu, dan dapat diambil yang positif dan dihilangkan yang negatif. Dan yang terakhir, kami dari kelompok 12 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal hingga akhir masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kami sebagai hamba masih menjadi tempatnya salah, dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan kami juga masih dalam tahap-tahap belajar yang masih membutuhkan banyak bimbingan, masih membutuhkan banyak arahan untuk menjadi lebih baik dan lebih paham terkait materi-materi yang ada. Terima kasih atas segala perhatian dan kontribusinya.
Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari paparan virus corona, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semuanya diberikan kelancaran dan menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.